halal kan? Halal. Ini yang terjadi saat ini. Betul. Tujuannya kan sebenarnya bukan untuk untuk mencari kebenaran tentang ijazah baru, bukan itu. Tujuannya hanya ingin membuat gaduh, membuat kacau, tujuannya itu. Tujuannya bukan untuk yang orang, Pak Jokowi ijazahnya tak ketahuan lalu, enggak. Hanya ingin bikin gaduh, bikin ribut. Makanya mereka akan terus-menerus mengeluarkan isu-isu fitnah-fitnah. Mereka berharap kalau negara kita gaduh, kacau, pemerintah terganggu, mereka bisa masuk lebih cepat. Berarti kan memang benar. Sasaran mereka sebenarnya ingin mengkudeta, ya kan, kudeta merangkap. Mereka sebenarnya dari pemazulan, ya kan, yang seolah-olah orang fokusnya mereka tuh hanya fokus ke Wapres, padahal sejatinya mereka ingin melengsarkan Pak Prabowo juga. Negara ini pengen dia bubar kan mereka. Nah, menurut Bu DJ, Prabowo Gibran ini kan menang mayoritas cukup telak ya, 58% itu kan telak gitu loh. Lawannya kan 16% dan 24%. Dan mereka nggak satu DNA lah ya, partai yang kalah ini. Dengan mobilisasi massa, ya, komunikasi publik yang ada yang seolah-olah dirijennya ini, ya kan, yang di mana-mana isu ijazah palsu, isu pemazulan itu terus ada di podcast, di story-story, cerita-cerita yang ada di sosial media tanpa henti, ya. Bagaimana responnya 58% ini menurut Ibu? Benar-benar ular tidur atau jangan-jangan teman-teman 58%-nya sudah mulai juga terjaga dan kemudian sedang berkonsolidasi juga untuk mencoba membentengi, ya, orang-orang yang ternyata punya agenda nggak hanya sekedar untuk menjelekkan Pak Jokowi, tapi lebih dari itu. Bagaimana Ibu menilai teman-teman yang 58% ini? Justru ketika mereka terus-menerus menggoreng-goreng isu, membuat gaduh negara, yang 58% yang tadinya tidur karena menang, tidur nyenyak, terbangun juga mereka. Udah mulai terbangun. Teman-teman saya yang tadinya nggak aktif di media sosial udah mulai nelponin saya, ini gimana sih Mbak DJ, kok begini. Mereka sudah mulai tersadar bahwa negara kita ini memang sedang dibuat kacau. Dan pemerintahan Prabowo Gibran sedang diacak-acak, ingin dibuat nggak fokus untuk program-programnya Pak Jokowi, nggak fokus-fokus lagi. Nah, mereka ini ketika membuat sebuah kegaduhan di negara kita, mereka berharap bahwa kegaduhan ini akan menyebabkan negara kita hancur lebur, yang 58% beradu dengan yang 16 dan 24% ini. Mereka akan gaduh, mereka akan berseteru, tidak hanya di medsos tapi juga di dunia nyata. Mereka menginginnya begitu. Sekarang ini kekuatan-kekuatan mereka, Bang, HTFI disuruh diam dulu. Kalian diam di masing-masing base camp. Ada tiap-tiap daerah tuh ada, Bang. Mereka punya base camp. Disuruh diam. Nanti kalau sudah mulai ada letusan-letusan dari yang 58% ini, mereka bergerak. Ini serius, Bang. Makanya negara kita ini, terutama intel harus mulai. Jadi mereka ada base camp itu di setiap kota. Waktu di Malang, Abang sampai mengira nggak sampai DPRD dilemparin api, dibakar? Itu siapa mereka itu? Ya itu yang mereka bangunkan di situ. Malang bergerak, Aceh. Bangun mereka bikin ribut. Ngeri, Bang. Dan gerakan rakyat, ormas gerakan rakyat ini mungkin akan menjadi kendaraan besar mereka. Sekoci-sekocinya base camp yang ada di tiap kota ini ya. Mereka udah punya banyak sekali pasukan. Berarti menurut Bu DJ, apa dong kerja badan intelijen kita selama ini? Kok tidak bisa cegah tangkal? Tugas intelijen kan begitu. Sebenarnya mereka sudah tahu. Cuma kan memang tidak bergerak. Jadi kalau tidak bergerak nggak bisa ditangkap, Bang. Oh. Tapi sudah dalam pengawasan mereka ini sebenarnya. Ibu yakin ya aparat kita sudah mengawasi mereka, sudah tahu titik-titik base camp ini
di mana alamatnya, siapa ketuanya itu sudah tahu, Pak. tahu semua, Mbak Sudah Tata sudah intelijen kita. terdeteksi Semuanya. sudah terdeteksi semuanya. Jadi kalau itu bergerak